Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Hum, nama budaya. Salam kebajikan, berkah dalam. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga, yang saya hormati Kepala Sekolah, guru, dan karyawan tingkat SMP se-Kota Salatiga, yang saya hormati orang tua, wali murid SMP se-Kota Salatiga, dan anak-anakku siswa-siswi SMP se-Kota Salatiga. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada hari ini kita bersama-sama bisa melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2023-2024. Sebelum menginjak materi wawasan kebangsaan yang kami akan sampaikan, tak kenal maka tak sayang, saya akan memperkenalkan diri. Nama Muhammad Kurdi, Kapten CBA. Jabatan saya sebagai Pasiter Kodim 0714 Salatiga, Kodim 0714 Salatiga. Tema hari ini dalam rangka MPLS yaitu Pelajar Pancasila. Sebelum menginjak materi wawasan kebangsaan, mari kita dengarkan lagu untuk kalian anakku semua, Mars Pelajar Pancasila. Pancasila adalah sebagai dasar negara, adalah pedoman berbangsa dan bernegara.
dalam hal ini sebagai siswa-siswi menjadi karakter pelajar Pancasila atau modal dasar anak-anak di dalam melaksanakan pembelajaran. Pancasila mempunyai 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Materi mengapa kami mengambil pelajar Pancasila? Karena sebagai siswa-siswi, Pancasila adalah sebagai dasar tonggak anak-anak untuk berperilaku Pancasila. Seperti contoh, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai hamba Tuhan, makhluk hidup yang diciptakan, yang punya akal dan pikiran, yang dimuliakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa ketuhanan adalah modal dasar kita berhidup. Kita harus percaya dan yakin adanya keberadaan beliau. Dengan cara apa? Yang pertama, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Anak-anakku sekalian, apa yang kalian laksanakan yang pertama kali di saat bangun tidur? Pastinya anak-anakku adalah duduk terlebih dahulu mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa pagi ini kami masih diberikan hidup. Modal dasar kita menjalankan kehidupan. Itu yang pertama. Selanjutnya, menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya, agamanya. Itu. Yang selanjutnya, anak-anakku mau berangkat sekolah juga berdoa terlebih dahulu sebelum pamitan kepada orang tua. Cium tangan kepada bapak ibu atau ibunya yang sudah bekerja terlebih dahulu. Pastinya di situ ada yang dituakan di rumah. Pasti pamit dulu sebelum berangkat, kita berdoa. Itu. Selanjutnya di kelas, masuk sekolah, kelas, anak-anakku pasti berdoa terlebih dahulu. Berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga diberi kelancaran di dalam menerima pembelajaran. Begitu juga akhir dari pembelajaran juga anak-anakku juga pasti diajarkan untuk berdoa. Berdoa mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa bahwa hari ini kita bisa menerima pembelajaran dan itu akan bermanfaat bagi kalian. Begitu juga sampai rumah puji syukur juga. Mau tidur berdoa. Itulah namanya sirkulasi hidup. Itu Pancasila sila pertama di dalam kehidupan secara luas. Anak-anakku, bahwa kalian harus menghargai satu sama lain, menghargai rekan-rekan kita beribadah, menghargai rekan-rekan kita untuk beragama. Itu sebagai contoh bahwa anak-anakku sekalian, sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai karakter siswa-siswi Pancasila, kalian di rumah terlebih dahulu. Di situ ada bapak, ada ibu, ada kakek, ada nenek, ada kakak, ada adik, ada saudara. Itu sebagian dari kehidupan yang di rumah kita. Bahwa kita harus menghargai orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda.
Di situ itulah namanya kemanusiaan. Kita diajarkan di rumah. Baru nanti kita selanjutnya di sekolah. Kita ada guru, ada tenaga TU, ada tenaga kebersihan, bahkan kepala sekolah yang memimpin sekolah tersebut. Kita harus menghargai, menghormati itu yang lebih tua. Makanya keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di situ di kelas ada rekan-rekan kita, teman-teman kita, sebaya kita. Kita saling menghormati, menghargai, dan menyayangi sesama teman. Sehingga kita di dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, pembelajaran di luar kelas, kita bisa saling menyayangi, menghargai, tidak saling mengolok-olok teman yang merasa ada kekurangan, merasa yang punya kelebihan jangan sombong. Seperti itu. Itu bagian dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di lingkungan luar sekolah, kita bersama-sama teman, ada orang yang tidak mempunyai, kita harus saling memberi. Ada orang yang kekurangan, kita juga saling memberi. Disitulah namanya belajar Pancasila. Kita berperilaku berpedoman pada Pancasila. Itu gambaran sila pertama, sila kedua. Untuk selanjutnya yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia di rumah seperti contoh gambarannya. Di situ ada bapak, ada ibu, ada adik, ada kakak, ada nenek, ada saudara. Disitulah kita harus bersatu, guyub rukun, bersama-sama untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis, keluarga yang saling rukun, saling bersama-sama, saling menghormati. Disitulah namanya kita bersatu. Di lingkungan sekolah sama. Di situ ada teman-teman kita, ada guru sebagai wali kelas, kepala sekolah, teman-teman kita. Disitulah kelompok kelas yang lingkup kecilnya. Seperti tadi contoh di rumah. Itu adalah kita harus punya rasa persatuan. Persatuan untuk memajukan kelas. Lingkupnya itu kecil dulu. Lingkup besar sekolah. Lingkup luas kota, provinsi, negara. Secara luas. Makanya anak-anakku sebagai pelajar Pancasila harus memahami dari rasa persatuan dan kesatuan yang dimiliki anak-anakku semuanya. Dengan cara itu kita bersama-sama memajukan kelas untuk membentuk kelas kita lebih unggul, lebih hebat, sehingga kita bersama-sama bisa berprestasi. Tidak ada yang tingkatannya lebih rendah, sehingga kita bersama-sama mewujudkan namanya yaitu kebersamaan. Seperti itu. Selanjutnya sila keempat. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Anak-anakku sekalian, disinilah kalian akan mengerti. Mungkin dari kemarin yang tingkat SD, sekarang sudah SMP, kita berperilaku sudah beda. Disinilah namanya kita banyak-banyak bermusyawarah. Contohnya, sekarang adik masa-masa pengenalan sekolah. 1 minggu sebelum kita nanti masuk kelas masing-masing, kita pasti yaitu memilih namanya ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, bendara, seksi keamanan, seksi kebersihan, dan lain-lain. Disitulah kita memilih, berorganisasi, mufakat bersama-sama untuk mencari pemimpin, dan kita yang dipimpin pun akan harus legowo, membantu pemimpin kita untuk memajukan kelas kita, untuk memajukan sekolah kita. Seperti contoh itu. Secara luas negara, di situ nanti kalau di tingkat
kota, kabupaten ada DPRD, ada wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati. Di tingkat provinsi ada DPRD tingkat 2. Ada gubernur, wakil gubernur. Di tingkat pusat ada presiden, wakil presiden, menteri, DPR RI, DPD, MPR. Disitulah itulah kita mencari pemimpin bermusyawarah, mufakat untuk yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan bunyi sila kelima yang tadi saya sampaikan, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kata arti kecil, kita di kelas, contoh, anak yang pandai, anak yang lebih memahami, yang lebih memudah menerima pembelajaran, harus kita bersama-sama memberikan ilmu berkelompok atau secara individu menularkan ilmu tersebut kepada anak-anak yang kurang di dalam menerima pembelajaran. Disitulah rasa keadilan bersama-sama. Tidak ada rankingnya nanti yang nilainya selisihnya jauh atau terlalu jaraknya, sehingga kita di situ sama-sama menerima pembelajaran, sama-sama menerima ilmu, kita bisa bersinergi untuk membentuk suatu kelas menjadi kelas yang favorit, sekolah yang favorit secara luas, dan secara keseluruhan rakyat Indonesia menjadi makmur, adil, dan sentosa. Itu mungkin anak-anakku yang bisa kami sampaikan. Secara kesimpulan kami, yang pertama bahwa kita sebagai makhluk hidup harus bertuhan. Tuhan adalah pencipta kita. Kita harus bersyukur, banyak-banyak bersyukur kepada Tuhan, sehingga kita akan diberikan nikmat yang lebih. Karena semakin kita bersyukur, semakin kita diberikan nikmat. Yang kedua, kita saling menghormati, menyayangi, karena kita harus menjaga perasaan orang lain sesuai dengan bunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga sama persatuan. Kita harus bersatu, bersama-sama mewujudkan suatu kelas tersebut, sekolah tersebut secara luas, bangsa dan negara, untuk menjadikan bangsa yang kuat, negara yang kuat. Mencari pemimpin yang hebat, mencari pemimpin yang hebat, mempunyai pemimpin yang hebat untuk memajukan Indonesia. Seperti itu. Tujuannya terakhir yaitu keadilan sosial, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Salam pelajar Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.